Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ikhlasul Alwi, mahasiswa Teknik Sipil Undip angkatan 2020. Di sini saya dengan NIM akhir 4 akan menjelaskan rekayasa nilai CAS 8 yaitu TH7 di persimpangan Louisiana Avenue. Saya akan membagi outline pembahasan menjadi 4 pembahasan. Yang pertama yaitu tentang deskripsi proyek, meliputi kondisi yang ada pada proyek, dan apa saja yang diusulkan dari proyek, kemudian tujuan dan kebutuhan proyek. Dilanjut dengan poin kedua yaitu analisis proyek, yaitu tahapan analisis yang dilakukan oleh tim PE berupa masalah proyek, model biaya, analisis fungsional, dan fase diagram. Dilanjut, yang ketiga terdapat evaluasi ide. Jadi di poin ketiga ini akan dievaluasi ide-ide yang dihasilkan dari tim PE. Dan yang terakhir terdapat rekomendasi yang diberikan dari hasil evaluasi poin nomor 3. Nah, yang pertama, kondisi yang ada pada proyek. Proyek ini yaitu terdiri dari berbagai penggunaan lahan termasuk perumahan dengan kepadatan yang rendah dan tinggi. Kemudian komersial, perusahaan atau kantor, manufaktur, dan ruang terbuka. Tepat di sebelah timur persimpangan TH7 atau Louisiana Avenue, persimpangan baru yang dipisahkan tingkat sedang dibangun di persimpangan TH7 dan Model Avenue. Selain itu, stasiun Light Rail Transit atau LRT Baradaya di masa depan direncanakan di sepanjang sisi timur Louisiana Avenue yang akan berlokasi tepat di selatan area proyek. Nah, untuk stasiun ini memiliki beberapa rencana pembangunan kembali di sepanjang koridor transit dan di sekitar stasiun. Selanjutnya terdapat proyek yang diusulkan yaitu untuk mengganti persimpangan sebidang dengan persimpangan tidak sebidang yang ada di TH7 dan Louisiana Avenue. Nah, bisa dilihat pada gambar. Awalnya itu terdapat persimpangan tetapi menggunakan tipe persimpangan sebidang. Nah, dari proyek yang diusulkan akhirnya mengusulkan untuk merubah persimpangan sebidang dengan persimpangan tidak sebidang. Untuk lokasinya berada di kota Louis Park, Minnesota, yang merupakan pinggiran kota tingkat pertama di wilayah metropolitan Twin Cities di bagian barat. Lanjut untuk tujuan dan kebutuhan proyek. Tujuan proyek ini yaitu untuk mengatasi keselamatan dan operasional yang memburuk. Karena di lapangan setelah dilakukan survei itu terdapat kemacetan yang tinggi, akhirnya diadakanlah proyek ini. Selain itu, proyek ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan pergerakan pejalan kaki dan sepeda di TH7 yang diperkirakan akan meningkat seiring dengan pembangunan dan pengoperasian stasiun LRT di masa depan di sepanjang Louisiana Avenue. Dan untuk kebutuhan proyek ini didorong oleh beberapa poin, yaitu yang pertama untuk meningkatkan keamanan kendaraan. Makanya tadi persimpangan sebidang dirubah menjadi persimpangan tidak sebidang. Kemudian yang kedua menjaga mobilitas atau kapasitas lalu lintas di masa depan. Nah, karena tadi kan di masa sekarang ini terdapat kemacetan yang tinggi, maka itu proyek ini dilakukan agar untuk jaga-jaga kapasitas lalu lintas di masa depan. Kemudian yang ketiga meningkatkan pergerakan pejalan kaki atau sepeda, dan yang terakhir membangun pembangunan ekonomi. Nah, dari masalah-masalah yang terdapat pada proyek, dari tim PE melakukan beberapa analisis fungsi. Yang pertama yaitu model biaya. Jadi di sini dari tim PE mencatat beberapa pekerjaan atau beberapa komponen yang dirasa paling besar berkontribusi terhadap biaya total dari proyek. Yang pertama itu terdapat jalan raya. Ini yang paling besar sebesar 33% dari biaya total proyek. Kemudian terdapat rekayasa konstruksi sebesar 17%, pembangunan dan penimbunan tanah terkontaminasi sebesar 16%, dan lain sebagainya. Bisa dilihat pada slide ya. Selanjutnya dari tim VE setelah melakukan analisis model biaya dilakukan analisis fungsional. Nah, dari analisis fungsional ini tim VE merubah elemen-elemen proyek menjadi fungsi-fungsi.
Nah, fungsi ini didefinisikan dalam pernyataan kata kerja dan kata benda. Bisa dilihat pada tabel di sebelah kanan ini. Dari kata, seperti contoh dari kata menjembatani, kata kerjanya itu menjangkau, kata bendanya yaitu jalan raya. Jadi diklasifikasikan menjadi kata kerja dan kata benda. Nah, setelah dilakukan analisis fungsional dari tim PE melakukan pendekatan fase diagram. Nah, jika fase diagram ini dibaca dari kiri ke kanan, sini kiri ke kanan ini, nanti akan menjawab pertanyaan bagaimana. Sebaliknya, jika dibaca dari kanan ke kiri, nanti akan menjawab pertanyaan mengapa, ya, why dan how. Dan ini kan warnanya berbeda-beda ya. Nah, untuk warna biru ini berarti artinya fungsi tersebut adalah is caused by function. Jadi fungsi yang disebabkan oleh fungsi yang lain. Kemudian yang kuning ini artinya at the same time function. Jadi fungsi yang terjadi secara kesamaan. Seperti contoh ini ya. Control access itu terjadi bersamaan dengan remove access. Maka itu posisinya ini ya, atas sama bawah ini ya. Kemudian yang abu-abu ini menunjukkan one time function, jadi fungsi yang terjadi pada satu waktu. Kemudian untuk objektifnya yang pertama itu reduce conflict, yaitu mengurangi konflik, kemudian improve mobility, meningkatkan mobilitas, dan create access, membuat akses. Nah, terdapat 3 objek ya. Fungsi objeknya ini ya, yang warna hijau. Nah, selanjutnya terdapat proses evaluasi. Jadi setelah dari tim VE mendapatkan beberapa ide yang dihasilkan, ide tersebut dievaluasi. Nah, proses evaluasi tersebut mempertimbangkan 7 atribut yang mempertimbangkan aspek-aspek kunci kinerja proyek sebagai berikut. Yang pertama terdapat operasi arus utama, operasi lokal, pemeliharaan, dampak konstruksi, dampak lingkungan, jadwal proyek, dan risiko. Jadi ini yang perlu dipertimbangkan ya pada waktu proses evaluasi. Nah, selanjutnya ya ini kita akan membahas beberapa rekomendasi yang diberikan dari tim VE setelah dilakukan beberapa tahapan sebelumnya. Yang pertama rekomendasi 1A yaitu berupa perbaikan tanah. Dari tim VE memberikan rekomendasi yaitu gunakan teknologi perbaikan tanah seperti pencampuran tanah dalam, kolom, batu atau jenis lainnya daripada menggali kotoran dari bawah daluju. Dari rekomendasi ini didapat keuntungan yaitu mengurangi pembuangan tanah yang terkontaminasi, kemungkinan memiliki efek pelestarian, dan mengurangi pinjaman. Kemudian untuk kekurangannya, kemungkinan memerlukan kontraktor khusus karena ini kan menggunakan ini ya teknologi perbaikan tanah, jadi harus ada kontraktor yang bisa menangani pekerjaan tersebut. Kemudian risiko gelombang tanah di luar area tanggul. Nah, bisa dilihat gambarnya rekomendasi dari 1A yaitu perbaikan tanah atau lapangan ya. Ini ya. Untuk hasil rekomendasi 1A ini dihasilkan penghematan atau saving sebesar 2,4 juta dolar, yaitu sebesar 9%. Selanjutnya rekomendasi 1B yaitu timbunan ringan. Dari tim VE memberikan rekomendasi gunakan timbunan ringan seperti EPS, geoform, atau ban sobek daripada menggali kotoran di bawah daluju. Nah, keuntungannya dari bahan ini itu mengurangi penyelesaian, mengurangi lalu lintas truk pinjam, mengurangi penggunaan kotoran, dapat mengurangi jadwal konstruksi, mudah dibangun. Karena geoform ini kan timbunnya ringan ya, jadi mudah dibangun. Kemudian untuk kekurangannya dapat mempersulit perancangan benda-benda lainnya, potensi risiko terkait dengan campuran busa atau minyak bumi, dan akan menghalangi mobilitas memasuki area timbunan. Ini ya. Nah, bisa dilihat ini gambar geoformnya yang hasil dari rekomendasi 1B.
Dari rekomendasi ini terjadi penghematan sebesar 2,2 juta dolar, yaitu sebesar 2%. Ya. Ini yang berwarna putih geoformnya ini yang dipasang atau digunakan untuk timbunan. Selanjutnya rekomendasi 1C, yaitu timbunan yang didukung tiang. Nah, rekomendasinya yaitu gunakan timbunan yang didukung tiang daripada menggali di bawah TA7. Ya. Nah, konsep aslinya kan membuang tanah dan kotoran yang terkontaminasi dan ganti dengan pinjaman tanah. Nah, akhirnya dari konsep aslinya dirubah menjadi konsep rekomendasi berupa ini ya. Timbunan yang didukung tiang daripada menggali di bawah TA7. Untuk keuntungan dari rekomendasi yang diberikan, yang pertama itu menghilangkan penggalian. Kemudian karena penggalian tidak ada, otomatis dapat mengurangi truk konstruksi lalu lintas yang mengangkat tanah. Kemudian terpal sementara tidak diperlukan untuk penggalian kotoran, terus jauh lebih mudah diprediksi. Dan untuk kekurangannya, yang pertama adalah kebisingan. Karena ini kan menggunakan tiang ya, atau tiang pancang, jadi kan terdapat pukulan yang dihasilkan ya untuk memukul tiang ini ke bawah. Akhirnya kan akan terjadi kebisingan dari proses pelaksanaan pemasangan tiangnya. Kemudian juga perlu dikoordinasikan dengan tiang pancang untuk konstruksi jembatannya. Nah, bisa dilihat pada gambar ini merupakan rekomendasi dari 1C. Ini embankmentnya dan ini tiang pancang yang diberikan ya. Dan penghematannya dapat dihasilkan sebesar 2,5 juta dolar, sebesar 6%. Untuk selanjutnya yaitu rekomendasi yang kedua, yaitu lereng yang diperkuat. Nah, konsep aslinya yaitu menggunakan dinding cantilever cast in place atau CIP. Nah, dari konsep asli dirubah menjadi konsep rekomendasi, yaitu ganti dinding cantilever dengan ini ya, RSS ya, jika ROM mengizinkan. Nah, sejak kaki akan lebih lebar jika menggunakan kemiringan 70 derajat atau 45 derajat. Jadi dindingnya menggunakan kemiringan 70 derajat atau 45 derajat. Nah, dapat keuntungan dapat mengakomodasi penyelesaian tanpa memerlukan penyesuaian. Kemudian sedikit peningkatan tapak, meningkatkan estetika dan mengurangi waktu konstruksi. Namun juga mengalami kekurangan, yaitu meningkatkan pemeliharaan dan pemeliharaan landscape. Nah, ini bisa dilihat pada gambar rekomendasi yang kedua, yaitu lereng yang diperkuat. Ini lerengnya ya. Dari rekomendasi ini dapat penghematan sebesar 1,1 juta dolar, yaitu sebesar 7%. Selanjutnya rekomendasi yang ketiga yaitu bundaran jalur tunggal. Untuk rencana dasarnya sebelum diadakan rekomendasi yaitu jalur ini memiliki 2 jalur di setiap arah di Louisiana Avenue di bawah jembatan TA7 yang menghubungkan bundaran utama ke bundaran selatan. Nah, kedua bundaran tersebut berjumlah 2 jalur. Nah, dari rekomendasi 3 ini diganti dengan 1 jalur, bundaran 1 jalur. Nah, jalan raya Louisiana Avenue ini menghubungkan bundaran tersebut harus dirancang untuk 1 jalur di setiap arah dengan opsi untuk diperluas di masa mendatang bila diperlukan. Jadi buat jaga-jaga ya. Kemudian untuk keuntungannya itu mengurangi konflik, lebih mudah dinavigasi dari sudut pandang pengemudi, dapat mengurangi permukaan kedap air. Dan kekurangannya, bundaran jalur tunggal tidak akan mampu menampung volume yang diproyeksikan pada tahun 2031. Maka tadi kan rekomendasinya ini ya, diberi jaga-jaga untuk bisa diperluas di masa mendatang ya. Kemudian stormwater perlu dipindahkan di masa mendatang. Nah, seperti ini ya, bundaran jalur tunggal. Jadi ini jalurnya satu ya, satu arah. Dan penghematan yang terjadi yaitu 0,5 juta dolar atau sebesar 11%.
Kemudian rekomendasi keempat yaitu hilangkan median di Louisiana Avenue. Untuk ini kan awalnya kan terdapat median di Louisiana Avenue. Nah, dari tim VE memberikan rekomendasi agar menghilangkan median yang ditinggikan. Jadi kan mediannya pertama itu tinggi ya. Untuk diberikan jalan tersebut lebih banyak karakter perkotaan dan berpotensi memberikan ketenangan lalu lintas dan permukaan yang tidak terlalu kedap air. Jadi kan tadi mediannya kan awalnya, konsep awalnya itu kan tinggi. Nah, dari tim VE merekomendasikan agar mediannya dihilangkan. Jadi tengah-tengahnya itu cuman apa ya nggak terlalu tinggi lah. Dan keuntungannya itu mengurangi permukaan kedap air, meningkatkan penghilangan salju, mengurangi panjang jembatan, menenangkan lalu lintas. Adapun kekurangannya itu persepsi masyarakat, karena kan medianya kan dihilangkan ya. Jadi kan nanti masyarakat pasti akan ini ya berpikiran yang mungkin agak kurang sependapat dengan rekomendasi yang diberikan. Nah, ini bisa dilihat pada gambar dari rekomendasi VA-nya. Nah, ini ya, hilangkan median yang dibatasi dan gunakan strike. Untuk penghematannya yaitu sebesar 0,1 juta dolar atau sebesar 6%. Nah, ini ya mediannya ini sepanjang ini ya. Yang selanjutnya yaitu rekomendasi 5A, yaitu persimpangan pilihan perkotaan yang ketat. Dengan menggunakan rencana dan profil yang sama dengan ide dasar untuk TA7 dan Louisiana Avenue, bangunlah persimpangan pilihan perkotaan. Untuk keuntungannya yaitu jejak proyek yang lebih kecil secara keseluruhan, desain ramp dapat diperbaiki, operasi lalu lintas harus ditingkatkan sesuai dengan jalur kanan jalan TA7 yang ada. Untuk kekurangannya meningkatkan konflik mengenai bundaran dan mungkin ditentang oleh apartemen. Nah, ini bisa dilihat rekomendasi 5A-nya dan didapat penghematan sebesar 1,5 juta dolar atau sebesar 7%. Kemudian dilanjut rekomendasi 5B yaitu simpang susun bundaran 1 titik. Nah, untuk konsep aslinya yaitu 4 bundaran dibangun untuk mengalirkan lalu lintas TA7 dari Louisiana Avenue menggunakan persimpangan kancing. Nah, 2 bundaran merupakan persimpangan kancing yang menerima lalu lintas ram atau dari TA7 dengan jalan depan. 2 bundaran dibangun di Louisiana dengan jalan depan tersebut. Nah, dari konsep asli dirubah dengan menggunakan denah dan profil yang sama dengan ide dasar. Bangunlah simpang susun titik tunggal atau SPRI. Hal ini akan dilakukan sebagai pengganti jalur penghubung kancing ke bundaran untuk mengakomodasi lalu lintas jalur ke atau dari TA7 dan Louisiana Avenue. Untuk keuntungan dari rekomendasi ini yaitu meningkatkan keakraban pengemudi, mengurangi dampak pada jalur jalan, operasi lalu lintas harus ditingkatkan, jejak proyek yang lebih kecil secara keseluruhan. Dan kekurangannya memerlukan struktur jembatan yang lebih panjang agar dapat melewati bundaran. Nah, bisa dilihat pada gambar ini merupakan rekomendasi dari 5B yaitu bundaran pada titik tunggal ini ya. Untuk penghematannya dihasilkan sebesar 0,3 juta dolar atau sebesar 21%. Dan ini yang terakhir yaitu ringkasan dari beberapa rekomendasi yang diberikan mulai dari 1A, 1B, 1C, rekomendasi 2, 3, 4, rekomendasi 5A dan 5B. Kesimpulannya didapat cost saving atau penghematan sebesar 3,9 juta sampai 5,1 juta dolar. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Apabila terdapat kesalahpahaman atau terdapat poin-poin yang kurang sesuai, mohon dimaafkan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.